Hai hai hai, Shalom, damai di hati. Iya, puji nama Tuhan Yesus yang selalu baik untuk orang semua. Adik-adik, buktinya iya, orang masih dipelihara, diberkati oleh Tuhan Yesus menjalani torang hari-hari kehidupan. Dan sudah terasa ada di torang semua masuki minggu sengsara yang kedua. Ya, torang menghayati penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, adikku yang berkati Tuhan, kembali Inci Vino menjumpai orang semua di dalam pembahasan Bina Anak pelajaran 8 yang berjudul Penolakan Pertama di Kampung Sendiri. Ya, dan pembacaannya terdapat di dalam Injil Markus. Injil Markus pasal 6 ayat 1 sampai 6a. Dan adik-adikku yang berkati Tuhan, sebelum mulai Inci mau sapa dulu Pak Inci anak-anak. Boleh? Ya. Apa kabar hari ini adik-adik? Ya, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati Tuhan. Dan adik-adikku yang berkati Tuhan, semoga Inci harapan dan doa adik-adik dalam keadaan yang sehat, yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi kalau ada Inci anak-anak kasihan yang sakit, ya Inci doakan juga semoga cepat sembuh dan torang bersama-sama mendengarkan Bina Anak pelajaran 8. Nah, adik-adik yang berkati Tuhan, sebelum mulai mari torang berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sahabat kami anak-anak kecilmu, berterima kasihlah kami pagi yang indah hari baru menjadi milik kami sebagai berkat. Di dalamnya Tuhan kami diperkenankan untuk mendengarkan berita kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, kami butuh hikmat yang daripada Tuhan supaya kami boleh mengerti bahkan melakukannya dalam pencerminan hidup kami setiap hari. Tuhan, ampuni kami ketika kami selalu melawan kehendak Tuhan, melakukan dosa terhadap teman, terhadap saudara, terhadap orang tua, terhadap siapa saja, bahkan terlebih terhadap Tuhan. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami menerima berkat firman-Mu pagi hari ini yang akan kami dengarkan bersama. Berfirmanlah ya Tuhan, hamba-hamba kecil-Mu sudah siap bahkan sudah rindu mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom adik-adik, damai di hati. Mari tolong baca sama-sama adik di Injil Markus pasal 6 ayat 1 sampai 6a. Dengan judul Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, "Dari manakah diperoleh semuanya itu? Hikmat apakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka." Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang selalu membaca firman dan boleh melakukan firman itu dalam kehidupan setiap hari. Nah, kalau minggu lalu Toranda belajar mujizat atau tanda yang pertama yang Tuhan Yesus buat, ya adik-adik, perkawinan di Kana tuh, di pesta kawin, lalu Tuhan buat mujizat air menjadi anggur. Nah, karena apa? Mujizat terjadi karena ada kepercayaan, ada ketaatan tuh. Tunggu waktu Tuhan. Dan kali ini adik-adik, ya setelah Yesus panggil DP murid-murid, Tuhan Yesus
mengajar di kota-kota lain, bahkan ada banyak mujizat yang Tuhan buat. Ya adik-adik, semua orang yang mengikuti Tuhan Yesus adik-adik jadi takjub. Kenapa? Karena ada mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus buat, menyembuhkan orang sakit, apapun yang Tuhan Yesus buat, yaitu mujizat-mujizat yang besar. Nah adik-adik, sebelum dengar cerita, Encik mau tanya dulu. Nah, siapa pernah waktu kasihan baru membuat tambah bermain, kita malah siapa? Supir Renti, mau kita bermain kalau ada dia. Ya, orang langsung apa? Langsung tolak pat orang. Nah, siapa pernah alami itu? Nah, adik-adik, ternyata Tuhan Yesus juga pernah mengalami demikian. Tuhan Yesus pernah ditolak, dia mana? Di Nazaret, di kampung halamannya. Tetapi adik-adik, bukan Tuhan Yesus bermain kok dia ditolak, tetapi Tuhan Yesus mau adakan apa? Mujizat dan apa? Memberitakan firman, bahkan mengajar orang-orang pada waktu itu di Nazaret. Dan adik-adik, ya, setelah Tuhan Yesus melayani di Galilea, di Kapernaum itu Kak adik-adik, ya, Tuhan Yesus apa? Kembali di kampung halamannya, yaitu di mana? Di Nazaret. Makanya kalau orang bilang Yesus orang Nazaret, Jesus of Nazaret. Nah, berarti Tuhan Yesus berasal dari Nazaret. Nah, di Nazaret ini pada waktu Sabat ini jemaat terkumpul banyak sekali ya di rumah ibadat. Kau orang undang, orang suruh Tuhan Yesus mengajar. Nah, dorang takjub adik-adik dengar Tuhan Yesus pengajaran toh, serta dorang dengar mujizat-mujizat yang dibuat Tuhan Yesus. Kakek-kakek adik-adik dorang aku tanya, dari mana dia dapat hikmat sehingga dia boleh mengajar pada orang? Bagaimana itu mujizat-mujizat dapat dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dorang mau tanya, aku bisa, bukankah dia ini tukang kayu? Anak Maria dah, torang Firman, torang tetangga. DP saudara dan itu Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon. Kong, bukankah DP saudara perempuan-perempuan ada dengan orang saat ini? Dari mana itu dia dapat hikmat dia Kang? Adik-adik pada waktu adik-adik dapat tahu ini Tuhan Yesus anak Maria, toh Tuhan Yesus papa kan Yusuf tukang kayu. Jadi adik-adik dorang apa? Lantaran Tuhan Yesus juga bikin mujizat besar, baru juga mengajar dengan hikmat yang daripada Allah. Dorang heran, dorang masuk apa? Kecewa adik-adik. Masa dia so penuh hikmat begini? Dorang jadi kecewa. Kenapa? Tuhan Yesus dengan apa? Dengan luar biasanya adik-adik mengajar pada orang waktu itu di rumah ibadat. Kong adik-adik, iya dorang langsung kecewa dan dorang tolak Tuhan Yesus. Masa dia mau ajar pada orang? Terang mendengar. Lalu adik setelah dorang bilang begitu, ya Tuhan Yesus bilang seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Pokoknya apa yang Tuhan Yesus bikin adik-adik, dorangnya ndak percaya. Nah, makanya di situ dikatakan ndak ada satu mujizat pun yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Karena apa adik-adik? Karena mereka tidak percaya. Jadi pembelajaran pada orang toh, ketika orangnya ndak percaya, akan mujizat Tuhan, maka apa? Ndak mau terjadi. Makanya di situ dikatakan apa? Di Markus 6 ini ndak ada satu mujizat pun. Karena apa? Orang-orang di Nazaret ndak percaya pada Tuhan Yesus toh, kecuali Tuhan Yesus langsung ada tumpahkan tangan. Karena apa? Ada dekatkan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus langsung apa? Tumpahkan tangan. Makanya itu orang-orang sakit boleh disembuhkan. Tetapi kalau mujizat ada di Tuhan yang baking apa biar satu. Karena apa? Itu orang Nazaret, orang yang ada saat itu ndak percaya pada Tuhan Yesus. Nah, orang mesti ingat tuh minggu lalu, ketika orang percaya, mujizat pasti nyata. Ketika orang berdoa, mujizat pasti terjadi. Orang dapat belajar lagi tuh. Berarti kalau orang percaya pada Tuhan Yesus, orang serahkan orang hidup dan menyerahkan sepenuhnya
apa yang Tuhan akan buat dalam orang hidup, orang percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan segala sesuatu, maka adik-adik mujizat akan terjadi. Amin adik-adik? Ya, amin. Di orang mesti belajar. Jangan orang meremehkan, jangan orang pandang enteng kalau ada orang datang mengajar, memberikan yang baik, pelajaran yang baik untuk orang supaya orang beriman tetap pada Tuhan Yesus. Jangan orang remehkan, jangan orang lihat dari DP latar belakang. Tuh biasanya tuh kalau anak batita ya, dorangnya ada apa? Dorangnya pengaruh apa siapapun yang mengajar dorang tetap terima. Kalau ada anak besar, anak tangguh, supaya Mbak pilih guru-guru sekolah minggu, encik sekolah minggu. Ya, kita nih mau kok kalau encik itu dia berdoa lama. Ya, aduh kita suka tuh encik itu dia, aduh tuh suka dia kalau lucu-lucu. Nah, so mulai pilih-pilih itu encik mau mengajar. Aduh, tak suka pak encik ini dia, aduh tak suka pak encik itu, aduh tak suka pak engku ini. So pilih-pilih guru sekolah minggu yang mau mengajar. Jadi dorong apa? Pilih sekendak rumpi hati. Dorong remehkan kesentuh encik-encik lain, engku-engku lain yang dorong suka dengar firman. Kalau dorong encik favorit yang apa? Yang kasih ajar atau yang mengajar. Jadi dorong apa? Pilih-pilih. Jadi melalui perenungan saat ini adik, orang mesti belajar. Jangan anggap remeh, jangan tolak atau jangan apa pandang enteng orang mengajarkan firman Tuhan pada orang. Jangan juga orang pandang enteng, bukan cuma guru sekolah minggu, tetapi penatua atau diaken atau pendeta toh. Iyo, jangan orang apa anggap remeh, orang tolak dalam pengajaran. Aduh, kita ini mau kok begitu. Soalnya dia berdoa lama-lama. Aduh, tak suka tuh pendeta itu. Dia kalau mau bahot lucu-lucu. Nah, berarti orang pilih-pilih sama dengan apa? Orang tolak Tuhan Yesus, pengajaran Tuhan Yesus melalui apa yang diajarkan oleh encik-encik sekolah minggu ataupun penatua ataupun diaken ataupun pendeta ataupun bapak ibu guru di sekolah toh. Kadangkala orang pilih-pilih guru toh. Jadi orang belajar ketika orang ada yang mau ajar firman Tuhan, ada yang mau ajar untuk orang kebaikan, jadi anak yang beriman, jadi anak yang taat, jadi anak yang patut orang boleh apa tolak toh. Orang terima karena DP ajaran apa membuat orang menjadi anak yang baik. Orang pendengaran akan firman menjadikan orang beriman kepada Tuhan. Tentunya adik-adik pengajaran yang baik tuh. Tentu kalau pengajaran yang tidak baik orang mau tolak tuh. Iya. Jadi jangan anggap remeh, jangan pandang enteng orang yang sudah diutus Tuhan untuk memberi pelajaran yang baik untuk orang, apalagi pelajaran mengenai iman. Iya toh? Jadi orang dapat pelajaran kan di bidang anak pelajaran 8 ini ya. Ketika orang percaya, mujizat pasti dibuat oleh Tuhan Yesus. Karena waktu itu ada orangnya apa? Yang percaya. Jadi orang dapat pelajaran. Ketika orang percaya, mujizat pasti terjadi dalam hidup kita. Dan kedua, jangan pandang enteng, jangan tolak, jangan remehkan. Jika orang apa diajarkan tentang firman Tuhan, jangan pilih-pilih encik atau engkau mengajar, jangan pilih-pilih penatua atau pendeta atau diaken mau beritakan firman. Ya, torang iko jo, torang dengar jo, karena itu demi kebaikan torang iman, torang boleh bertumbuh dalam iman, pengharapan akan kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, memberkati torang semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang boleh kami dengar pagi ini. Jadikan kami anak-anak kecil-Mu yang mau mendengarkan firman tanpa memandang siapa yang mengajar kami. Berikan kami hikmat yang dari surga supaya kami benar-benar memahami firman-Mu dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, ini doa kami sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa. Terima kasih.